Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrari fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru. Di pembahasan kali ini kita sudah nyampe pada al-kibru ataupun sombong. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang sombong ataupun kibru. Apa itu sombong? Sebelum kita berbicara tentang mafasidul kibru ataupun efek negatif dari kibru, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu kibru. Apa definisi dari sombong? Ternyata di sini dijelaskan oleh ulama, yaitu al-kibru huwa isti'dhamun nafsi wa ru'yatu qadriha fauqa qadril ghairi. Jadi definisi dari kibru ataupun sombong yaitu merasa besar ataupun mengagung-agungkan dirinya dan melihat kemampuannya di atas kemampuan orang lain. Dalam artian apa? Dalam artian definisi dari kibru ataupun sombong yaitu mengagung-agungkan dirinya dan menganggap ataupun melihat kemampuannya itu lebih baik ataupun lebih bagus daripada orang lain. Itu merupakan definisi dari kibru. Berarti di sini ada dua unsur yang bisa menjadikan kibru ataupun sombong. Yang pertama yaitu isti'dhamun nafsi, mengagung-agungkan dirinya. Itu unsur yang pertama. Dan yang kedua yaitu melihat kemampuannya itu lebih baik, lebih bagus daripada kemampuan orang lain. Itu merupakan unsur yang kedua dari sifat kibru. Dan berbicara tentang kibru ataupun sombong, sifat sombong ini merupakan sifat-sifat yang tercela, yang mana di dalamnya berisikan berbagai mafsadat-mafsadat yang banyak. Salah satunya di sini dijelaskan wa mafasiduhu katsiratun. Minha annahu yu'dzil ghair. Yang pertama mafsadat dari kibru ataupun sombong yaitu dapat menyakiti orang lain. Dalam artian orang yang sombong ataupun sifat sombong tersebut dapat menyakiti orang lain. Mengapa demikian? Karena mayoritas manusia itu tidak menyukai sifat sombong. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang sombong pada orang lain, maka sifat sombong tersebut akan memicu orang lain membenci terhadap orang yang memiliki sifat sombong. Yang kedua yaitu wayaqta'u hibalal mawaddah, memutuskan tali kasih sayang. Dalam artian, semisal yang asalnya orang-orang sayang pada kita, mengasihani kita, akan tapi ketika kita sombong, mempunyai sifat sombong dan sombong pada orang lain, maka yang asalnya orang-orang menyayangi kita, sifat kasih sayang tersebut akan putus dari orang lain pada kita dikarenakan sifat sombong yang dimiliki oleh kita. Mengapa demikian? Karena ya memang salah satu faktor ataupun penyebab seseorang benci ataupun putus kasih sayangnya yaitu sifat sombong. Wa yufarriqul qulub, dan yang selanjutnya yaitu sifat sombong dapat mencerai-beraikan. Wa yahmilun nas ala bughdi sahibihi, dan mafasid selanjutnya yaitu manusia akan merasa benci terhadap orang yang memiliki sifat sombong. Mengapa demikian? Karena yang telah tadi saya katakan bahwasanya mayoritas manusia ataupun orang-orang itu tidak menyukai sifat sombong. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang sombong, maka kebanyakan manusia akan membenci terhadapnya. Wattifaquhum ala adzahu, dan yang selanjutnya yaitu mafasid ataupun mafsadat dari sifat sombong yaitu manusia akan sepakat untuk menyakiti orang-orang yang sombong. Nah, ini merupakan salah satu mafsadat dari sifat sombong. Karena sifat sombong selain memicu kebencian terhadap orang yang memiliki sifat sombong, itu juga akan memicu seseorang untuk menyakiti orang yang memiliki sifat sombong. Oleh karena itu di sini dikatakan bahwasanya salah satu mafsadat dari sifat sombong yaitu
orang-orang akan sepakat untuk menyakitinya. Wa minha anna sahibahu la yanqudu ilal haqqi wa la yakdhumul ghaidah wa la yatalattafu fin nushi. Dan sebagian dari mafasid ataupun mafsadat sifat kibruh ataupun sifat sombong, yaitu orang yang memiliki sifat sombong itu tidak akan patuh pada hak ataupun kebenaran, tidak bisa menyimpan rasa sakit hati, dan tidak berlemah lembut dalam nasihat. Dalam artian, orang yang sombong itu sulit untuk patuh pada kebenaran dan tidak bisa menyimpan rasa sakit hati, juga tidak berlemah lembut dalam nasihat. Mengapa demikian? Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya sifat kibru itu merupakan istihqarul ghairi, atau menghinakan orang lain, dalam artian mereka merasa dirinya paling baik, mereka merasa dirinya paling benar, mereka merasa dirinya paling besar dan paling agung, sehingga ketika demikian, maka ketika seseorang telah merasa benar, telah merasa agung, telah merasa besar daripada orang lain, maka ketika ada orang lain yang menasihatinya ataupun memberi pelajaran kepadanya lewat lisan, maka orang yang memiliki sifat sombong tersebut akan cenderung untuk tidak menerima nasihat tersebut, gampang sakit hati karena merasa dirinya paling benar, dan juga tidak akan menerima kebenaran tersebut. Wa kafa al-kibra madhammatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bahwasanya sifat kibruh ataupun sifat sombong ini merupakan sifat tercela lewat sabda Nabi, yaitu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat satu biji dzirrah dari sifat kibruh. Ini merupakan salah satu dalil dari hadis Nabi yang mengasumsikan bahwasanya al-kibru ataupun sifat sombong ini merupakan sifat yang tercela. Wa man arafa annahu makhluqum min fatin wa annahu sha'irun ila jifatin han alaihi ayatrukal kibra alladhi sababuhul ujub. Nah, ini keterangan terakhir merupakan nasihat ataupun solusi agar seseorang terhindar ataupun bisa menghindari sifat kibru. Apa solusinya? Bahwasanya di sini dijelaskan, ketika seorang mengetahui bahwasanya dirinya merupakan makhluk yang diciptakan dari sperma, dan sesungguhnya orang tersebut akan menjadi bangkai di kemudian hari, maka akan gampang bagi mereka untuk meninggalkan sifat sombong, yang mana sifat sombong tersebut dapat menjadi sebab ujub ataupun berbangga diri. Ini merupakan nasihat agar terhindar dari sifat sombong, yaitu kita harus tahu, kita harus menyadari bahwasanya kita ini diciptakan dari sperma dan dilahirkan tanpa membawa apa-apa, lalu kemudian Tuhan memberikan kita nikmat berupa harta, benda, kekayaan, dan jabatan, dan lain sebagainya, yang mana nikmat-nikmat tersebut sifatnya merupakan titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Tuhan, dan nikmat tersebut mempunyai batasan, yaitu kematian. Dalam artian ketika orang sudah mati, semua harta, benda, kekayaan, dan jabatan tidak akan dibawa. Dan ketika seorang menyadari dan merenungkan hal tersebut, maka insya Allah seseorang akan terhindar dari sifat kibru ataupun sombong. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.